ketika ada customer datang itu kita kasih tahu ini 2 helm sudah termasuk, ada jas hujan juga sudah termasuk ketika hujan kamu bisa pakai, dan ini dokumen motornya sudah termasuk ada di sini. Ya kalau memang bulenya tidak memakai helm, masa pengusaha rental yang disalahkan? Kami dari keluarga besar rental motor Bali, dari para pengusaha rental motor Bali yang menggantungkan hidupnya semua, banyak menggantungkan hidup kami dari usaha rental motor. Kami berharap nantinya pemerintah mampu menjadi pengayom kami buat kita semua. Sumber pendapatan kita hanya dari rental ini, Pak. Jadi sumber pendapatan kita untuk anak-anak, untuk istri, untuk kebutuhan. Jadi kita dari sini, Pak, kita itu bukan menggunakan uang korupsi, Pak. Kita juga bayar pajak, Pak. Misalnya statement Bapak itu benar terjadi, Pak, akan menutup WNA ya tidak boleh mengendarai sepeda motor. Terus usaha rental motor kami itu akan seperti apa, Pak? Makannya pakai apa kita, Pak? Masa harus ngerampok, Pak? Halo teman-teman semua, salam hangat dari saya Kande Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini, Topi Merah kedatangan tamu rekan-rekan dari KBRM Bali. Ini adalah keluarga besar rental motor Bali. Oke, selamat datang. Om Swastiastu semuanya. Pertanyaan pertama, gimana kabarnya? Sepi apa ramai sekarang? Ya, kabar kita sangat baik sih, Pak. Baik semua ya. Perkenalkan diri dulu. Dari mana nih, Ki? Dari ini? Ya, oke. Jadi kalau saya Agustinus, saya dari KBRM. Kebetulan tiang hari ini menjadi menjabat ketua umumnya KBRM. Ketua umum KBRM ya. Saya punya usaha rental namanya Pakego. Pakego Rental. Pakego Rental. Pakego. Iya, Pakego Rental. Ya, betul. Jadi namanya Pakego. Oke. Sini. Halo, saya dengan Adi Kribo bisa disebutkan. Mas Kribo dipanggil. Iya. Sudah nggak Kribo lagi. Udah baru aja dipotong, Pak. Iya, saya juga dari keluarga KBRM. Dan di KBRM saya juga diutus untuk di divisi pembuseran. Iya, jadi nyari-nyari motor yang hilang. Betul, bagian buser sama koordinasi aparat ya. Oke. Ini koneksinya aparat semua. Beli. Halo semua, saya Agus. Saya dari KBRM juga. Saya dari anggota KBRM juga. Rental saya di Umalas. Saya dari Nuris Car and Scooter Rental. Nuris, berarti ada kaitannya dengan warung begininya? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kita rentalnya aja. Rentalnya, berarti nggak ada kaitan dengan ini warung itu? Iya, nggak ada. Ya, saya Hari, anggota KBRM. Anggota KBRM. Oke, dia mulai dari Pak Ketua dulu. Ketua. Ini kira-kira masing-masing anggota ini sekarang sudah berapa banyak yang masuk ke KBRM? Kita di Bali sekarang sudah ada sekitar 130 pengusaha rental. 130 pengusaha, tidak hanya pengusaha tetapi ada juga instansi kayak perusahaan rental juga. Ada perusahaan rental. Oke. Itu di Bali apa seluruh Bali atau masih, karena tadi saya sempat nanya ini kan masih di Bali bagian selatan. Ya, dari Kute, Seminyak, Legian. Ya, jadi secara penyebarannya kita cukup hampir mewakili semua daerah, Pak. Jadi kita ada yang di Amet, ada yang di Ubud, lalu ada yang di Nusa Penida bahkan, lalu Kute, Seminyak, hampir di Denpasar juga ada. Jadi tidak hanya mewakili satu wilayah, tetapi hampir semua area gitu, Pak. Jadi tersebar. Berarti tersebar. Jadi rata-rata dari anggota itu berapa memiliki unit? Nah, rata-rata lah kisaran. Ya, jadi kalau dari jumlah rata-rata kita sebetulnya cukup variatif, Pak ya. Jadi ada yang hanya punya motor 8, 10, ada bahkan yang ada 100, ada bahkan lebih dari 200 unit. Jadi sangat variatif. Sangat variatif. Jadi berdirinya sendiri KBRM ini dari kapan?
Kita berdiri itu dari 2023 kalau nggak salah ya, beliau. 2003 atau 2002 akhir. 2022 akhir. 2022 Ya. ini hampir 3 tahun ya. Ya, betul. Hampir 3 tahun. Ya, sebelum rame-rame terkait masalah pembatasan ini ada. Ya, betul. Jadi sebetulnya sudah ada sebelumnya wacana sebelumnya pada saat Pak Gubernur pertama kali. Nah, pas sekali momentum setelah kita berdiri asosiasi itu, lalu Bapak Gubernur ada wacana yang pertama kali. Oke. Nah, ini sebelum menginjak ke situ, Ya. ini Kebeli Hari dulu ya. Ini Agus. Beli Agus, maaf. Kebeli Agus. Gimana kondisi rental di situ sekarang? Sekarang kalau di Malas sih lebih baik, Pak. Malas seminyak. Jadi setelah COVID itu kita mulai bangkit. Ya. Kita mulai bangkit dan tamu mungkin mulai berdatangan ya karena pembatasan sudah berakhir. Jadi situasi pariwisata juga sudah membaik dan kondisi tamu juga sudah mulai ada peningkatan grafiknya. Jadi kebanyakan anggota yang di Malas itu milik perseorangan atau perusahaan? Kalau di Malas, milik perseorangan, Pak. Perseorangan. Iya, betul. Oke, dari situ yang ini ke Beli Kribo ini. Panggilannya Kribo ya. Mas Kribo. Yang berhubungan dengan buser ya, bukan buzzer ya, tapi buser, guru sergap. Jadi selama ini berdiri atau mungkin selama menjalankan bisnis banyak terjadi hal-hal yang mungkin tidak banyak itu tidak, Pak. Tapi bisa dihitung ya sebelumnya. Jadi kita teman-teman di KBRM siapa yang mempunyai masalah dengan misalnya salah satu contoh penggelapan unit atau pencurian, itu bisa dikoordinasikan dengan kita. Gitu. Nah, dari saya tugasnya di pembuseran, kita juga akan tetap dengan jalur hukum yang kita punya di Indonesia. Jadi masing-masing korban juga harus melampirkan surat laporan dari kepolisian supaya saya dan tim supaya bisa jalan sendiri untuk di lapangan, Pak, untuk menangkap dan mencari dan menangkap mereka. Ya, dan setelah kita bisa tangkap mereka jaringan tersebut, kita akan serahkan mereka ke pihak kepolisian untuk berlanjutnya. Jadi menjalankan sesuai aturan yang ada lah ya, tidak sampai melanggar hukum ya. Betul, iya. Nah, ini Beli siapa lagi? Hari. Beli Hari. Selama ini sama pertanyaannya, selama menjalankan ini pernah mendapatkan ya kondisi yang tidak mengenakan nggak dari customer? Ya pastinya, Pak. Ya. Apa itu kira-kira? Biasanya pernah motornya dilariin gitu? Ya, pernah. Ya. Sering? Enggak sih, sering beberapa kali. Cuman ya akhirnya dapat juga, Pak, gini. Barangnya dapat. Ya. Itu berkat dengan adanya ini KBRM ini ya. Oke. Dan kita juga koordinasi itu sama seluruh pintu masuk Bali atau pintu keluar Bali, Pak. Jadi misalnya terindikasi mereka akan pulang memakai pesawat, saya bisa organize untuk bisa cegat mereka di bandara. Begitupun mereka misalnya sama melalui darat, kita akan koordinasi dengan KP3 seperti itu. Misalnya itu yang terjadi dengan WNA, kita koordinasinya sama imigrasi untuk mencekal mereka supaya tidak keluar sebelum masalah itu diselesaikan, seperti itu, Pak. Soalnya kadang WNA itu mereka tidak gelapin motor, tapi mereka tidak tanggung jawab, Pak. Salah satu contoh motor habis dipakai kecelakaan, mereka nggak tanggung jawab, motor ditinggal, gitu. Jadi kita cekal mereka di bandara untuk di imigrasi supaya masalah tersebut diselesaikan dulu untuk administrasinya. Setelah itu kita kasih mereka pergi. Ya, kalau seandainya tidak gini, mereka nggak akan bisa terbang, Pak. Ditahan. Kami tahan. Karena masih bermasalah. Begitupun dengan keberangkatan di domestik. Sama juga. Kita bisa cekal mereka di keberangkatan domestik seperti itu. Oke, kembali lagi ke ketuanya. Ini selama menjalankan organisasi ini kan istilahnya mengkoordinir banyak pihak, banyak orang. Baik itu secara personal, pribadi atau perusahaan.
Nah, di organisasi KBRM sendiri sebenarnya payung hukumnya sudah ada nggak kira-kira atau badan hukumnya? Sudah, atau apa? kita sudah punya izin organisasi. Lalu kita sekarang proses untuk pendaftaran di Kasbag, jadi di secara Kemendagri kita proses untuk Kasbang Polimas. Ya, Kasbang Polimas untuk organisasi. Jadi secara hukum kita sudah resmi dan legal ya berarti ya. Dan kita juga sudah beberapa kali ikut dalam kegiatan yang diajarkan sama Polda Bali. Jadi ada forum group discussion yang bersama dengan Asita, dengan Dirlantas. Jadi kita memang sudah diakui oleh aparat penegak hukum. Jadi beberapa kali kita juga secara kooperatif membantu Polda untuk dari reskrim atau cari informasi yang terkait ada di lapangan gitu. Oke. Bli, ini selama Bli mendirikan usaha ya sama di Bali di daerah Bli itu, apakah ada peran serta dari pihak ya pemerintah setempat, entah itu pemerintah desa atau pemerintah daerah yang mendukung usaha itu, dalam artian ya mensupport fasilitas atau apa? Nah, selain fasilitas yang umum ya, infrastruktur dasar seperti jalan yang itu kan sudah nggak usah dibicarakan. Hal-hal yang lain terutama untuk mendukung pengusaha lokal terutama seperti Bli ini di Umalas. Di Umalas ya. Ya. Kalau kita untuk di Umalas, untuk di Banjar saya nih di Umalas, pengusaha lokal seperti kita, penjualan motor, untuk ojek di Umalas kan, di Banjar nih untuk ojek nih ada wadahnya di Banjar. Oh, ada. Ada di Banjar nih ada nomor antrian ya. Oh di khusus di Banjar Bli. Berarti di ini terorganisir di Banjar masing-masing ya. Kalau di Umalas itu di Banjar Umalas itu terorganisir. Di Kerobokan Kelot lah Pak kita bicarakan. Di Kerobokan Kelot di setiap Banjar itu dia ada organisasi ojek namanya itu. Ojek tapi dia terdaftar di Banjar. Gitu. Kalau Banjar sih supportnya itu ojek atau memang rentalnya. Ini kan beda. Kalau ojek itu rental, kan ada pengemudinya. Kalau rental sendiri? Kalau rental sendiri nggak ada sih Pak. Nggak ada. Ya, cuman ojek itu tapi dia bayar ke Banjar nanti seikhlasnya. Nah, kalau rental sendiri nggak ada, umpamanya di Desa Bli ada beberapa pengusaha rental itu nggak ada mau giliran seperti itu terorganisir. Kalau di Banjar sih nggak ada Pak. Kalau rental itu konsepnya kita personal mandiri. Personal kita teknik marketing kita seperti apa, kita bawa brosur ke villa atau kita minta buat kerjasama MOU sama villa atau hotel itu sih mekanismenya kalau di rental itu Pak. Sama kita juga marketingnya online juga melalui website, bookingannya seperti itu. Iya. Ya, jadi kita pengiriman ke bandara, ke Ubud, Canggu, ke Legian ya seperti itu kita mekanismenya untuk di rental. Oke. Seperti itu. Berarti antara rental dan model ojek pangkalan itu. Ya, kalau ojek pangkalan dia difasilitasi sama. Difasilitasi. Ya, diutamakan orang lokal dulu Pak. Kalau di wilayah saya begitu. Oke. Kalau di tempat Bli sama. Iya, kurang lebihnya sama Pak. Nah, dari selama ini pernah ada diganggu sama ya pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab kayak preman atau apa? Kira-kira dimintain istilahnya itu cuk-cukan atau apa? Pernah nggak? Sampai sekarang nggak ada sih. Belum pernah ada case seperti itu. Belum pernah. Terkait masalah tadi saya kembali ke ketuanya. Ini kan terkait dengan legalitas kan tadi udah disampaikan. Nah, dalam menjalankan usahanya ini, kira-kira teman-teman semua ada nggak di satu tempat itu membayar kontribusi? Contoh ke desa, satu motor ini berangkat kontribusinya 10.000 atau berapa umpamanya. Ada nggak dari teman-teman yang di seluruh Bali yang ya, jadi kalau dari anggota-anggota kami sebetulnya mereka secara mandiri punya izin usaha. Jadi mereka kita juga KBRM secara aktif juga bagi teman-teman yang belum punya NIB, kita bantu. Jadi ayo kita ada satu kelas, jadi kita yang belum punya NIB kita daftar bareng-bareng dalam satu OSS sistem One Single Submission.
Lalu tetapi jadi mereka sebetulnya memberikan kontribusi ke negara itu dalam bentuk pajak-pajak. Tapi kalau secara ke desa-desa itu sejauh ini belum ya, belum ada. Nggak ada. Ya. Ada kontribusi ke desa. Berarti pajak yang dimaksud tadi ya berupa pembayaran pajak di STNK aja kan itu. Oh, ada pajak. Ada pajak lain lagi. Pendapatan Pajak juga, usaha juga. pajak usaha. Pajak usaha. Karena kita kan CV. Kita ada izin kita usaha. Oh, seperti apa itu? Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Seperti apa nanti bikin izin usaha itu di KBLI-nya apa? Ya, Bisa jadi siapa? jadi kalau KBLI-nya saya nggak tahu spesifik nomornya Pak, tetapi biasanya sih angkutan sewa kendaraan. Angkutan sewa kendaraan. Jadi kita biasanya menggunakan izin PT perseorangan. Lalu seperti beli Agus tadi menggunakan CV. Oke. Jadi memang rata-rata di kami ada juga yang PT perseroan, ada juga yang PT perseorangan. Jadi variatif. Berarti ada memang perusahaan perseroan Izin, terbatas, ada perseroan perseorangan, ada yang CV. berupa CP. Ya, betul. Oke, terus Betul. Jadi dari disitulah izin-izin yang biasanya kita punya. Jadi anggota yang belum punya izin biasanya kita ajak mereka untuk mendaftarkan untuk mendapatkan nomor induk berusaha itu. NIB-nya. Ya. Nah, kalau untuk pajaknya sendiri berupa seperti apa teman-teman ini membayarnya? Kalau saya singgung tadi masalah STNK kan mungkin Ya, sudah tahu. perpanjangan memang ini rutin itu memang wajib. Selain itu ada bayar lagi. Ya, yang pajak itu masih. Kalau di kita untuk pajak tahunan itu kita wajib melaporkan, Pak. Melaporkan SPT, modelnya, SPT tahunan ya. Kita wajib melaporkan dan nanti hasil SPT itu tergantung dari dinas pajaknya sendiri. Oh, pajaknya yang menentukan. Pajak yang menentukan. Jadi maksudnya, itu dihitung dari berapa jumlah motor yang betul. Jadi per ini motor kan. itu kita lampirkan berapa penghasilan per motor itu per bulan. Nanti kita jumlahkan selama 1 tahun. Unit motor yang kita miliki berapa totalnya itu kita majukan ke Ditjen Pajak, Pak. Dan setelah itu SPT itu nanti akan muncul kita harus bayar pajak atau hanya wajib lapor saja. Oh gitu. Seperti itu. Contohnya saya kemarin saya ngajukan dan hasil SPT saya itu nihil, Pak, maksudnya 0. Jadi saya tidak harus bayar pajak tapi saya wajib untuk melaporkan hasil pajak saya. Iya, betul. Berarti ini kan teman-teman resmi ya, Izin usahanya resmi ya. Ada badan hukumnya, ada izin usaha. Dan perizinan berusaha di NIB juga ada. Dan ini forum ini KBRM ini juga sudah ada badan hukumnya. Nah, sebenarnya ini kan kalau boleh saya bilang ini masyarakat yang punya inisiatif betul. Untuk berusaha untuk dirinya sendiri, untuk daerahnya. Nah, tadi saya sempat dengar nih Pak Ketua bilang ada statement Bapak Gubernur yang mana kira-kira yang kira-kira membuat teman-teman ini agak sedikit gerah atau ada pertanya-tanya. Siapa yang mau gini? Ya, jadi kalau dari statement dari Pak Gubernur sebetulnya belum ada wacana secara resmi sebetulnya, Pak. Tetapi di beberapa forum kami ingin juga dari para pengusaha motor itu juga dilibatkan dalam perumusan perda supaya tidak sampai nanti perda atau pergub itu merugikan kami semua, di mana kita juga berusaha sebaik mungkin mendukung pemerintah. Kita juga berusaha sebaik mungkin juga memfiltrasi customer yang sewa motor di kita. Kita juga sangat menghindari adanya kecelakaan di jalan raya gitu. Jadi sebetulnya kalau dikatakan kita gerah tidak, tapi kita ingin mengantisipasi atau ingin juga ikut dalam satu forum diskusi atau audiensi nantinya. Gitu. Audiensi untuk menyampaikan bahwa ini loh kita ada KBRM, ada keluarga besar rental motor Bali yang sudah terbentuk lama dan ini anggotanya dari seluruh Bali seperti itu. Betul. Nah, kalau saya ingat di beberapa statement Pak Gubernur pernah menyampaikan bahwa akan melarang bule-bule pakai sepeda motor atau mengendarai sepeda motor. Ya, menurut teman-teman seperti apa itu?
nanti? Kalau menurut saya sih sebenarnya Pak, kalau kita kan ada banyak nih anggota di Bali, dan rental motor itu satu-satunya sumber pendapatan kita. Kalau saya ini mungkin teman-teman semua juga seperti itu ya. Kalau di-cut semua naik motor ugal-ugalan, nggak pakai helm, betul, nggak pakai baju. Iya. Sedangkan lampu lalu lintas. Iya. Sedangkan kita di Bali sebagai owner rental, iya. ketika ada customer datang itu kita kasih tahu ini 2 helm sudah termasuk, ada jas hujan juga sudah termasuk ketika hujan kamu bisa pakai, dan ini dokumen motornya sudah termasuk ada di sini. Ya kalau memang bulenya tidak memakai helm, masa pengusaha rental yang disalahkan Pak? Harusnya oknumnya yang ditindak Pak. Pak. Yang kita di KBRM kayaknya teman-teman semua sih sudah ada legalitas Pak, sudah ada izinnya. Mungkin itu yang perlu direvisi mungkin dari kebijakan Pak Gubernur. Begitu kalau untuk di-cut semua tamu nggak boleh sewa motor, kasihan sekali. Kita teman-teman semua kita tahu anggota kita ratusan orang. Dan semua mata pencariannya di sana. Itu yang saya sangat sayangkan sekali gitu kalau kebijakannya seperti itu, begitu Pak. Jadi masih bisa kok itu dibuatkan aturannya. Kita pasti mau mengikuti aturan seperti itu. Jadi standar penyewaan motor kita juga ada di KBRM, pakem untuk standar penyewaan motor di kita. Ada aturannya. Kita ada aturan. Dan kita tidak sembarang menerima tamu. Kita pasti ada analisa khusus. Satu, tamunya kalau tidak mau pakai helm, kita tidak kasih sewa Pak. Minimal tamu harus pakai helm, harus ada driving license. Driving license-nya itu internasional atau yang lokal? Internasional ya? Internasional license. Untuk WNA internasional. Ya. Minimal dia harus punya internasional license. Oke, kalau dari saya begitu sih Pak. Dari keduanya gimana kira-kira? Jadi sebetulnya kurang lebih sama sih Pak. Cuma memang sama seperti tadi pelarangan WNA itu harus sangat dengan bijaksana. Karena ketika dia dilarang, kalau kita batasi pun pengawasannya, pembatasannya seperti apa itu saya rasa tidak semudah yang kita bayangkan Pak. Contoh misalkan bule yang menggunakan SIM dan tidak menggunakan SIM tidak boleh sewa. Sekarang kita kan tidak pernah bisa tahu bule ini punya SIM atau tidak. Jadi pelarangan WNA tidak menggunakan yang menggunakan motor harus menggunakan SIM, kami sangat dukung. Tetapi di tengah-tengah itu juga ada regulasi-regulasi atau peraturan itu jangan sampai dia susah juga untuk dalam segi pengawasannya Pak. Makanya kita dari KBRM kan juga ada beberapa di dalam masukan kami bagaimana jika kalau rentalnya kan jadi mungkin kasus-kasus seperti itu seperti simptom dari hulu ke hilir Pak. Memang ada problemnya di hilirnya, tapi bagaimana kalau hulunya kita juga antisipasi. Contoh misalkan rental-rental yang ilegal, rental-rental yang tidak menggunakan standar yang baik. Jadi sebetulnya masalah yang ada di hilir itu bermunculan dari hulunya itu. Hulunya yang kayak tadi rental mungkin yang tidak ada izinnya, lalu tidak ilegal. Gabung di KBRM dan di luar area ini. Betul. Jadi kami pun tidak ingin juga memaksakan anggota rental ikut ke dalam KBRM itu tidak. Tetapi mereka harus aware tentang yang namanya rambu lalu lintas, lalu bule itu harus betul-betul dicek dulu bisa naik motor atau enggak. Takutnya mereka kejar uang, kejar setoran mungkin mereka asal setiap bule yang sewa dikasih begitu saja. Jadi itu juga kami juga punya rasa tanggung jawab untuk juga ikut andil dalam mengawasi rental-rental yang istilahnya liar gitu Pak. Kalau seandainya memang benar seperti statementnya Bapak Gubernur terakhir itu bahwa bule atau tamu wisatawan asing dilarang naik sepeda motor di Bali. Di Kribo sendiri. Kalau saya sangat kecewa itu Pak. Kecewanya gimana? Sebenarnya yang bikin masalah itu kan bukan kami dari pengusaha rental Pak. Kenapa bule itu tidak memakai helm? Nggak pakai baju itu kan itu yang dipermasalahkan ya. Naik motor ugal-ugalan, nggak pakai helm, nggak pakai baju, kadang-kadang melanggar
lampu lalu lintas gitu. Gimana? Sedangkan kita sebagai owner rental, ketika ada customer datang itu kita kasih tahu ini 2 helm sudah termasuk, ada jas hujan juga sudah termasuk ketika hujan kamu bisa pakai, dan ini dokumen motornya sudah termasuk ada di sini. Ya kalau memang bulenya tidak memakai helm, masa pengusaha rental yang disalahkan, Pak? Harusnya ada pihak oknumnya yang ditindak, Pak. Oknumnya yang menindak siapa? Dari kepolisian, salah Harus satu ada kepolisian. contohnya. Dari kepolisian untuk menindaklanjuti hal tersebut. Nah, ketika dibebankan ke kita, Pak, kita akan bebankan lagi ke customer, Pak. Karena itu memang kesalahan dari customer, bukan dari pengusaha rental. Kalau umpamanya ditilang gitu, umpamanya ditilang, itu kan memang kesalahan customernya sendiri. Dan kita juga sudah jelaskan ke customer, selagi kita serah terima motor, ini 2 helm, ini jas hujan, ini dokumen surat-surat motor tersebut, dan tolong kamu selalu pakai helm dan tidak melanggar lalu lintas. Seperti itu. Dan di nota yang kita serah terima motor, di situ juga sudah tertulis bagi customer yang menyewa kendaraan harus bertanggung jawab penuh atas motor tersebut. Seperti itu. Jadi kembali lagi pertanyaan saya. Ini kalau seandainya pemerintah daerah melalui gubernur membuat pergub atau perda, oke lah, nggak usah lah, karena di luar Bali atau kalau tamu internasional, contoh di luar Indonesia tadi bilang Singapura, kayak di tempat negara-negara lain, mungkin di Vietnam bisa menaiki motor ya. Kalau Singapura kan nggak dikasih wisatawan naik motor. Kalau memang tegas di perda itu bule atau wisatawan dilarang naik motor, gimana tindakan teman-teman, reaksi teman-teman nanti? Jadi sebetulnya kalau dari kami dari KBRM selalu mengedepankan penyampaian aspirasi kami secara elegan, Pak. Jadi kami belum ada langkah jauh untuk melakukan aksi-aksi ke lapangan. Kami jauh lebih mengedepankan pendekatan yang jauh lebih elegan. Contoh misalnya kita sudah terus koordinasi dengan dinas perhubungan. Kita juga sudah ingin beraudiensi dengan beberapa instansi yang terkait gitu. Jadi langkah-langkah yang dirasa kategori anarkis atau tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat, kami tidak akan melakukan sejauh itu. Karena masyarakat pun juga di jalan mungkin nanti ingin berangkat bekerja, terganggu dengan masa aksi kami. Jadi kami masih akan tetap terus melakukan keputusan atau penyampaian aspirasi yang elegan, Pak. Jadi dengan ada di podcast hari ini dan di beberapa nantinya forum-forum yang akan mungkin difasilitasi beberapa instansi. Jadi kami ini yang menanya juga. Ini kan forumnya ini sudah jauh ada dari 2022 dari 2022. Sementara statement Pak Gubernur Bali kemarin kan baru belum ada sebulan yang mulai viral itu di media kita sempat up dan rame itu komentarnya. Nah, dari teman-teman anggota sendiri gimana menyikapi itu? Ini kan dari pihak pengurus, dari teman-teman mungkin baru membaca atau tahu tentang statement itu seperti apa? Kalau dari teman-teman anggota itu dilemparkan ke kita, Pak, ke pengurus. Jadi mereka juga sangat menyesal dengan itu, Pak. Menyesali dengan statement tersebut. Jadi mereka anggota itu minta tolong ke pengurus, tolong dong urusin hal seperti ini. Jadi kita sebagai perwakilan aspirasi dari anggota, Pak, begitu. Semua anggota sama, saya yakin sama seperti itu, tidak ingin hal itu terjadi. Begitu. Tapi kira-kira kalau dari teman-teman sendiri dari KBRM, ada solusi-solusi lain nggak kira-kira? Pertama, kalau seandainya dikasih dengan batasan seperti apa, atau ada seperti apa solusi-solusi lain sebagai jalan tengah ini agar tidak statement itu menjadi kenyataan. Jadi kalau solusi dari kami, kita akan kembali lagi ke akar masalah yang tadi, Pak. Jadi yang pertama adalah banyaknya WNA yang melakukan pelanggaran, tidak mengikuti aturan dan kaidah-kaidah berkendara dengan baik. Jadi kalau dari langkah kami, yang pertama adalah rental yang tidak memiliki standar
persewaan yang bagus itu harus bagaimanapun kita edukasi, kita ajari karena bule-bule itu dapat motor dari mereka. Lalu ada juga isu tentang rental milik WNA, rental yang isunya ilegal. Banyak itu terjadi. Banyak, kemarin kita juga sempat banyak dapat data ya. Di Ubud. Kayaknya tahun lalu itu sempat kita ramaikan juga ada bule, itu udah bule apa itu yang ngajarin temannya kursus naik motor. Itu kan rame kemarin. Betul. Terus jadi ketika banyak WNA yang mampu membuat bisnis usaha rental yang dikategorikan ilegal Pak ya, tidak ada izin PMA dan segala macam. Kita juga cukup kesulitan di lapangan karena juga dari pihak aparat polisi juga minta tolong ke kami, Mas, kalau ada informasi rental yang bodong, info ke kami gitu. Cuma kita pun cukup kesulitan Pak. Jadi mereka biasanya berlindung dari orang-orang yang lokal atau orang-orang yang punya KTP Indonesia, orang terdekat, orang berarti Indonesia. pakai nama orang lokal, orang Indonesia mengatasnamakan usaha mereka. Bisa pun partnernya orang lokal bisa. Orang lokal atau partner. Jadi sebetulnya itu kalau kita menelisik lebih jauh, apakah mungkin kita belum, itu bukan kapasitas saya. Apakah mungkin kita cek dari uang masuk dari luar negeri melalui PPATK atau mungkin uang-uang yang masuk secara tanda tanya ke account orang Indonesia yang ada indikasi membuka rental motor, mungkin itu harus ditindaklanjuti. Lalu kita dari KBRM juga ada beberapa saran dari kami, bagaimana kalau dari KBRM atau dari pemerintah ada satu portal atau aplikasi yang betul-betul bisa seperti daftar A, Pak. Jadi kalau di perhotelan itu kan ada daftar A. Jadi setiap orang yang tinggal di dalam hotel itu harus menginput data. Jadi seperti nationality, nama, periode sewa, periode untuk stay gitu kan. Bagaimana kalau misalkan semua orang customer WNA yang menyewa motor, kita bikin satu big data yang besar. Database. Jadi tamu atas nama ini sewa dari tanggal sekian ke sekian, nomor DK-nya ini. Jadi andai kata ketika di lapangan nanti ada kecelakaan, kita bisa menggunakan pacu nopol kendaraannya. Ketika nopol itu kita cek, kita langsung lihat rentalnya ABC, rentalnya atas nama A, lalu nama customer-nya ini dia sewa dari tanggal segini sampai segini. Jadi ketika itu terjadi, bagaimana portal atau big data ini bisa terkoneksi dengan Dirlantas, dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Perhubungan. Ini akan jadi masa depan teknologi yang cukup luar biasa. Lalu ada pertanyaan, bisa nggak nanti dari KBRM? Nah, pertanyaan saya itu mau saya tanyakan, bisa nggak itu? Bisa. Sementara saya bilang hotel, villa yang banyak sudah berjamur sampai sekarang, bahkan kayak Parki Ubud itu udah berjalan sekian tahun, baru sekarang ketahuan itu ilegal. Bisa nggak? Jadi gini Pak, kalau itu kan ranahnya ke perhotelan. Tapi kita lebih mengerucut lagi ke rental motor. Kalau kita sediakan seperti portal website, ketika mungkin dia hanya isi data tamu, sewa motor apa DK ini tanggal sekian, input kan gitu. Saya rasa kalau di dalam satu asosiasi yang menerapkan itu, saya rasa bisa. Tetapi dia harus dalam satu asosiasi di mana data-data itu juga kontak ke dalam pemerintah. Tetapi aplikasi itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada campuran pemerintah, Pak. Jadi kita perlu pemerintah juga untuk sebagai publikasinya, sebagai pembuatan aplikasi itu seperti apa gitu, lalu marketingkan ke para pengusaha, mensosialisasikan. Jadi itu seperti gini, misalkan ada kecelakaan di dalam aplikasi itu mungkin bisa emergency. Tidak hanya itu juga Pak, kita kan biasanya berpacu sekarang ada EDLI itu Pak, itu kan pakai kamera yang di lampu merah. Nah bagaimana kalau di aplikasi itu everybody atau semua masyarakat bisa foto nih, kalau ada bule yang tidak pakai helm atau foto upload di aplikasi itu. Jadi DK-nya kelihatan, rentalnya pasti kena. Gimana kalau DK-nya sengaja dihilangkan, kan itu yang terjadi sekarang kan banyak. Jadi memang kalau kita pakai acuan itu,
memang cukup sulit Pak, tapi setidaknya kita berupaya Pak, walaupun mungkin ada yang DK-nya dilangkah, satu orang. Mungkin banyak sih juga itu juga mungkin kita dari KBRM atau dari dinas terkait kita mulai juga untuk mensosialisasikan kawasan-kawasan utara yang masih belum, jadi pemerataan pariwisata itu betul-betul bagus Pak. Kalau terlalu konsentrasi ke satu titik kan problemnya juga. Nah, KBRM sendiri sampai saat ini sudah sosialisasi ke instansi mana saja yang sudah dilakukan? Jadi kita untuk saat ini kita sudah proses untuk audiensi ke Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Ya, lalu kita juga sudah ingin audiensi juga ke Bapak Bupati Badung yang terpilih. Lalu sementara baru 2 itu. Lalu kita juga sementara sih baru itu sih Pak. Jadi KBRM sendiri juga kan kalau memang dari segi nama atau ini kan belum begitu tersebar luas ya. Saya juga baru tahu, benar. Jujur saya baru tahu kalau nggak diinfo sama tim bahwa ada KBRM, ada asosiasi rental motor ini ada di Bali. Saya kira selama ini rental motor itu berdiri sendiri. Dalam artian ada perusahaan yang merentalkan motornya, ada pribadi. Saya baru seperti itu tahunya. Nah, upaya apa lagi yang akan dilakukan KBRM? Ya, sebetulnya saya rasa upaya-upaya yang sudah kita lakukan sejauh ini sudah sangat cukup sih Pak. Karena kita pun belum tahu langkah pemerintah nantinya seperti apa. Kita sih sangat berharap justru pemerintah mampu menjembatani kami pengusaha-pengusaha muda yang sudah comply dengan regulasi pemerintah. Jangan sampai udah rental kita comply dengan regulasi, kita sudah comply memastikan customer itu mengikuti rambu lalu lintas, tapi kita juga dirugikan dengan peraturan itu. Jadi kami sudah sementara sudah cukup karena kita belum tahu nanti dari pemerintah seperti apa. Oke, Bang Kribo sendiri sudah berapa lama melakukan berkecimpung di dunia rental? Dari 2011 Pak. 2011 sekarang 2025 14 tahun ya. Betul. Wih, lumayan itu. Udah kalau ibaratkan seorang anak udah remaja itu ya. Udah remaja udah mulai bisa pacaran. Suka dukanya gimana? Kalau suka dukanya, kalau dibilang dukanya duluan apa sukanya duluan? Ya, saya bilang sukanya dulu, suka duka berarti sukanya dulu deh, dukanya mudah-mudahan sedikit dukanya. Enak-enak dulu sampaikannya. Kalau sukanya itu pas lagi high season Pak. Season. Ya, pas kekurangan motor sampai. Kekurangan motor. Akhirnya kita nanya ke grup, ada yang punya motor, masih punya motor nggak? Udah habis. Suka, senang sekali dengarnya teman-teman bisa seperti itu Pak. Saya kehabisan motor, teman-teman juga kehabisan motor. Terus kita, misalnya kita ada handle group ini Pak, ada orderan 80 unit contohnya. Ada pernah sampai segitu? Berapa? Lebih Pak. Sampai 100 unit pun pernah kita. Per hari? Iya, satu grup itu. Iya, betul. Jadi kita caranya misalnya orderan unit NMAX diminta 80 unit atau 100 unit. Wah, kita sendiri kan nggak punya Pak. Dari grup KBRM inilah kita dapetin 100 unit tersebut. Betul. Oke. Dan kita enaknya itu misalnya ada kendala motor trouble nih di Ubud. Iya. Minta tolong wilayah Ubud. Teman-teman KBRM yang di wilayah Ubud minta tolong. Kayak dulu pernah kan kejadian 2 unit motor saya itu ditinggal di Amet karena tamunya itu bule tersebut itu keracunan Pak. Keracunan makanan atau apa kurang paham. Akhirnya harus dilarikan ke BIMC pakai ambulan Pak. Motor otomatis kan ditinggal di Amet. Kita hanya kontak teman bagian wilayah Amet. Minta tolong diamankan. Jadi nanti kita organize pickup untuk menjemput motor tersebut. Jadi kita nggak harus khawatir harus langsung hari ini ke sana, sekarang ke sana. Jadi kita nggak perlu seperti itu. Itu enaknya. Di samping itu juga dari dipercaya sama dealer kayaknya udah pasti. Betul. Jadi kita sudah pernah mendatangkan langsung direktur utama Takeyama, jadi Yamaha. Dari Presidirnya Yamaha. Ya, kemarin juga kita kedatangan juga dari kepala DDS Bali. Jadi kita
kita sangat sangat akrab dengan mungkin Astra, dengan dengan anggota mungkin per tahunnya ngambil unit berapa. Makanya itu Presdir kaget Pak waktu itu. Makanya mereka dia sendiri kepingin langsung datang ke Bali. Ngelihat kenapa sih kok Bali ini yang nomor satu penjualan? Laris sekali motor di sini. NMAX terutama. Karena gininya lumayan ya, cuannya lumayan. Cuannya lumayan. Marketnya Pak. Marketnya itu dah karena market lumayan, cuannya juga lumayan. Tapi sekali resiko juga lumayan Pak hilang. Sekarang itu tadi kan enaknya itu, enaknya. Jadi kalau dukanya apa? Dukanya itu ketika kita kena dengan yang bernamakan sindikat itu Pak. Pernah. Saya 2 unit NMAX hilang. Pernah. Itu sindikat bule? Bukan, domestik. Orang lokal. Berarti jadi mereka itu lebih berbahaya menyewakan ke orang. Jadi orang kalau lokal ya berarti ya. Kalau kebanyakan dari KBRM kita keduanya Pak, WNA juga, WNI juga. WNI juga. Ya, dan kalau WNA dukanya itu mereka nggak akan menggadekan Pak. Nggak mungkin menggadekan motor kalau WNA. Paling kecelakaan ditinggal dan nggak bertanggung jawab seperti itu. Tapi kalau dukanya dari WNI lenyap Pak motor Pak, digade, dilempar, dioper gitu. Jadi kemarin saya sempat kehilangan 2 NMAX dan berhasil saya bongkar tuh sindikatnya Pak. Sampai saya kembangin sendiri dan sampai saya dapetin ke teknisi GPS, bagian pemotongan GPS. Mereka sangat masif Pak dan terintegrasi ya. Iya, jadi terkoordinir banget. Berarti nyewa di Mas Ribu, umpamanya dibawa ke bengkel ini, potong GPS-nya. Bukan Pak, jadi caranya mereka dari awal nih Pak ya. Saya mendapatkan customer tersebut, saya kirimkan format untuk mereka harus isi dan lengkapi data. Dan mereka isi format dan data yang dikirim itu ternyata data palsu semua Pak, pemalsuan identitas negara gitu loh. Termasuk KTP. KTP dipalsuin. Betul. Jadi ketika kita tangkap, mereka banyak punya KTP Pak. Seperti itu. Jadi satu KTP untuk satu rental mereka cari. Iya, kita kan tahan KTP, ya nggak apa-apa, saya cetak lagi nanti lebih banyak bisa gitu. Iya, sampai segitunya ya. Terus? Dan mereka ngambil nyewa motor dari kita itu langsung dioper Pak. Diinstruksi oleh bos sindikat tadi, bawa motornya ke sini. Setelah dia motor nyampe di situ, dia tinggal konfirmasi ke bos sindikat. Saya sudah di sini, motor sudah saya tinggal, ini fotonya. Dia udah dapat uang, udah hilang Pak. Nanti akan ada orang lain yang ambil motor itu. Pengambilan motor tersebut untuk dipindahkan ke suatu lokasi lagi dan ditinggal kembali. Setelah itu ada orang teknisi GPS datang ke situ untuk memotong GPS. Laporan ke bos sindikat, GPS sudah terpotong. Tinggal nanti ada orang lagi untuk pengambilan diserahkan ke penada. Seperti sangat terstruktur Pak, sangat pintar begitu. Dan saya juga kerja sindikat gini ya, sangat. Dan saya juga kerja nggak sendiri Pak, saya memerlukan tim untuk kerja seperti itu. Nah, jadi ini saya pengen tahu juga gimana caranya Mas Kribo ini menelusuri itu. Kalau itu kita ada caranya kita sendiri Pak. Cara tersendiri. Iya, jadi meskipun nomor HP itu tidak aktif. Atau dia akan ganti nomor, kita masih bisa ngelacak dia di mana. Jadi ada tim kita di bagian booster itu, bukan hanya booster aja Pak. Di booster itu ada tim bagian analisa juga, ada bagian pengetrekan juga, track lokasinya mereka di mana, tracking gitu. Dan kita di lapangan bagian eksekusinya Pak. Nah ini yang sindikat ini jangan main-main ini. Meskipun orang kita lokalan Bali, pengusaha lokalan Bali, tapi teknologinya udah teknologi kelas AI ini. Oke, kembali lagi di daerah Bli di mana tadi? Di Humalas. Di Humalas sebenarnya kan sekarang daerah Humalas, Canggu itu kan lagi ngetren sekali ya, lagi booming-boomingnya. Beda dengan daerah lain kayak di Kuta udah mulai turun kayaknya. Kalau di situ perharinya Bli bisa laku berapa motor? Kalau di sana Pak, sekarang kan lagi low season nih. Kalau bulan ini mungkin low season. Mungkin kalau high season tuh sehari tuh bisa laku 7-8 laku Pak motor. Sehari. Kalau biasanya high season itu kan dari November, Desember, Januari. Setelah Januari mulai dah turun lagi okupansinya. Biasanya kalau high season juga
di bulan Juli Agustus. Ya. KBRM sendiri anggotanya berapa di situ daerah Canggu sama daerah Canggu, siapa Canggu? Mungkin ada 15 sampai 20 Ada kayaknya. rental. Ada 15 15 20 rental. Ya. Jadi masing-masing rental itu rata-rata antara 7 sampai 10 ya. Iya, benar. 7 sampai 10 kali 15 lumayan tuh di atas 100 unit itu per hari ya. Kalau hitung perputaran uang lumayan itu sebenarnya ya, perputaran ekonomi. Benar. Ya, betul. Ya, Kita kan harusnya, ada di KBRM kan ada 180 anggota. Jadi kan kita nggak sempat berinteraksi semua, Pak. Begitulah. Ini dari Kuta, intinya teman-teman itu menyeluruh seluruh Bali lah. Anggota KBRM itu gitu. Kalau di Malas, Canggu, Seminyak, banyak anggota KBRM di sana. Intinya di KBRM itu kita cari makan sendiri-sendiri dengan cara kita sendiri, Pak. Mandiri. Tapi, ya mandiri. Tapi ketika ada yang perlu bantuan, kita masuk untuk membantu. Mana yang bisa membantu, kita di situ akan membantu. Tapi itu nggak untuk mencari makannya nggak melakukan persaingan kan sama teman. Oh tidak. Kita justru sharing order tadi, Pak. Sharing order. Malah saya pernah dulu itu dapat customer, Pak. Dan akhirnya dia sering datang ke Bali dan akhirnya pindah ke Bali. Dia nanya buka usaha apa? Kalau kamu nanya usaha rental, saya ajarin. Tapi kalau nanya usaha yang lain, saya nggak tahu sih gitu. Dan akhirnya dia sekarang buka usaha rental dan saya ajak gabung ke KBRM juga. Oke. Jadi kita nggak, nanti jangan diajak gabung, nanti bersaing gini. Enggak, kita nggak seperti itu, Pak. Membuka peluang seluas-luasnya untuk sesama teman-teman kita, saudara kita yang dari bahkan luar Bali ya. Betul. Jangan aja luar negeri ya. Iya. Kalau di luar negeri nggak usah diajak. Kalau saran saya nggak usah diajak, wena itu. Kalau itu diajak, banyak mereka modalnya. Jadi gininya kita habis nanti. Iya. Betul. Nah, ini anggota yang paling kecil saya lihat mana lebih gede nih. Saya paling kecil. Paling kecil ya. Apa tampangnya aja kecil dan tapi umurnya udah gini. Berapa lama sudah berkecimpung? Saya dari 2018. 2018 berarti sekitar 7 tahun ya. Lumayan juga itu 7 tahun. Iya. 2025. Gimana? Seperti pertanyaan saya tadi, suka dukanya ini 7 tahun lah lumayan. Ya, duka tuh pasti di jalan kecelakaan. Kalau WNA biasanya tuh. Kalau terjadi case seperti itu, gimana tindakan dari pemilik rental sendiri? Apa ada asuransinya motor itu atau bagaimana? Biasa kan kita udah buat perjanjian di awal. Ya. Kalau ada motor kecelakaan atau kerusakan yang lainnya semua itu ditanggung si penyewa. Kecuali kerusakan mesin. Iya, kecuali mesin kan kita kerusakan mesin, ban tipis itu kita yang harus bertanggung jawab. Kalau kecelakaan itu Pak biasanya kadang customer itu tidak mau tanggung jawab, itu yang paling bikin kesel. Pernah nggak ngalamin? Jadi motor baru DP ini baru beli. Ya, udah kecelakaan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada gitu, habis itu ngabisin biayanya seharga motor itu sendiri. Ada, Pak. Itu teman kita di belakang. Batas udangnya dilepas. Gimana ceritanya? Akhirnya gimana solusinya kalau menemukan seperti itu? Gimana? Memang benar-benar rugi jadinya ya? Siapa? Kalau solusi sih paling kita bisa ya menurut customer juga sih Pak ya. Kalau emang mereka niat bertanggung jawab pasti akan diganti. Kadang kalau customer yang emang nggak mau bertanggung jawab itu, ya mau nggak mau dukanya kita bakal nanggung sendiri. Kita di setiap kontrak, setiap agreement kita masing-masing itu kita punya perjanjian masing-masing agreement. Jadi untuk insurannya kita punya cas masing-masing. Jadi itu kita juga gambling Pak. Gambling, benar-benar gambling kita di sana. Terkadang ada motor kita beberapa yang tidak masuk asuransi. Cuman kita sudah buatkan aturan di agreementnya itu. Jadi if you have big accident, motorbike big damage, maksimum you pay $500 itu misalnya. Jadi udah ada di sana. Jadi ketika motor kecelakaan besar, jadi tamunya sudah sign kontrak di awal. Di awal kita sudah jelaskan itu. Kita bacakan $500 lumayan $50. Nah setelah X-Max itu mungkin
kalau X-Max kecelakaan tuh lumayan biayanya Pak. Iya. X-Max, N-Max, PCX mungkin motor-motor besar itu ya. Jadi lumayan biaya, makanya kita buatkan $300 sampai $500 untuk mengcover kecelakaan tersebut. Begitu. Karena di awal kita sudah jelaskan sama customer. Tapi itu kan kecil juga ya kalau dihitung 5 juta. Ya, itu makanya tadi bilang kan dikit sekali. Gambling Pak gitu loh. Jadi kalau mungkin customer biasanya kita kasih rate di atas itu, dia yang enggak mau sewa biasanya. Begitu. Cuman suka dukanya itu di situ Pak. Ketika motor kita hancur, X-Max hancur nih ngabisin 15 juta. Iya. Terkadang kita nggak dapatnya uang $500 aja Pak. $500 nggak sekarang dolar 15.000. 15.000 kali 500. 7 jutaan lah, 7,5 ya. Iya. 7,5 juta. Ya enggak, memang sih enggak sesering itu sih kecelakaan Ya, terjadi, resiko. cuman resiko bisnis seperti itu Pak. Oke. Terkadang Kembali lagi, kalau ngomongin risiko bisnis, apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya punya risiko masing-masing. Kembali lagi ke statementnya Bapak Gubernur. Ya, harapan teman-teman ini hampir 1 jam kita ngobrol, nggak terasa kan? Hampir 1 jam kita sudah 50 menit. Nah, kita fokus ke itu karena teman-teman kan fokusnya ke statementnya Bapak Gubernur bahwa ke depan akan membuat aturan bahwa bule atau wisatawan asing dilarang naik motor di Bali. Harapan dari teman-teman dari mana dulu ini? Harapan utamanya seperti apa? Setuju? Tidak setuju? Kalau tidak setuju, alasannya seperti apa? Dan kalau setuju, mungkin setuju bagian mananya? Jadi sebetulnya kami dalam konteks untuk memajukan pariwisata Bali, memajukan pariwisata Bali atau untuk menjaga keamanan masyarakat, kami sangat setuju sebetulnya pemerintah lebih ada dalam segi pengawasan WNA yang ugal-ugalan, yang melanggar. Berarti setuju mengawasi WNA, bukan setuju untuk melarang. Ya, betul. Setuju mengawasi, menertibkan. Ya, betul. Seperti itu. Oke, siap bertegas. Jadi kita pun setuju juga pemerintah juga lebih proaktif untuk mencari pengusaha-pengusaha rental yang ilegal, Pak. Jadi kita dalam segi itu sangat setuju. Apapun mungkin nanti regulasi seperti apa yang pemerintah. Kami juga mau Bali ini aman. Kami juga mau wisatawan di sini sangat happy untuk liburan di Bali. Pun juga berupaya bagaimana menjaga budaya Bali dengan tetap sakral gitu, Pak. Tetapi yang tidak akan kami tidak setuju jika melakukan pembuatan regulasi yang tidak mengajak para pengusaha ini, tidak mendengarkan. Anggaplah kami mungkin anak-anak muda yang perlu juga dibimbing kelak nantinya sebagai penerus-penerus bangsa ini. Suaranya mesti didengarkan, betul. Dan diajak mengambil satu keputusan. Ya. Tidak langsung berstatement dan dilarang itu. Berarti kalau melarang itu artinya sudah menutup. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sudah tidak boleh dan menutup peluang teman-teman ini untuk mengais rezeki di Bali, kan seperti itu ya. Maksudnya kita administrasi sudah, Pak. Pajak kendaraan kita juga sudah bayar. Ya. Dan itu masuk surat APBD. Usaha kita juga sudah bayar. Sudah kena pajak tiap jangan apa diganggu-ganggu kita, Pak. Gitu. Harapan saya sih seperti itu gitu, Pak. Jangan diganggu lagi ya. Kita udah nyaman, berusaha, sudah enak. Kalau yang bikin masalahnya bully, silakan ke customernya langsung. Silakan bullynya ditindak. Bukan pengusahanya. Bukan pengusahanya. Karena kita dari awal sudah mengimbau, Pak. Betul-betul kita sudah mengimbau, menjelaskan aturan kalau kamu sewa motor, kamu harus menggunakan helm. SIM, kamu tidak boleh lalu lintas. Dan kamu saya ada di agreement saya masih, Pak. Tidak boleh mengendarai motor di pantai. Mobil di pantai itu sudah ada, Pak. Tapi kenyataannya motor terjun ke pantai tidak boleh mabuk juga. Terjun ke pantai kan kita sudah mengarahkan, tapi itu kan kesalahannya individu customer gitu loh, Pak. Oknumnya, Pak. Orangnya, customernya. Ya, renta pengusaha aja yang disalahkan, Pak. Yang motor kita selamat gitu loh, Pak. Kita mau motor kita terjun ke pantai, siapa mau motor terjun ke pantai? Pasti lah. Contoh juga siapa mau motor kecelakaan kan, otomatis kita pilah tamu juga kan, customer juga. Iya, jadi kita mengarahkan. Pengusaha udah bayar pajak,
sudah berusaha sendiri, tidak mengganggu pemerintah ya. Betul. Dan minta digendong lah Tidak minta dana operasional, minta nggak? Ya. Minta uang bensin gitu Enggak, pernah ya. Usaha sendiri Pak. Usaha sendiri kan, sendiri, dari pajak sendiri. kita bayar. Bayar pajak. Bayar pajak kita. Tapi kenapa Tetap diganggu administrasi gitu ya? Tapi kenapa diganggu? Kenapa diganggu? Penghasilan kita sudah lampirkan setiap tahun, Pak. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Sekian persen kita sudah setor loh Pak. Ketika kita disuruh bayar pajak sekian persen, kita akan bayar, Pak. Iya. Gitu loh. Walaupun Tapi nanti ada kenapa kok regulasi. diganggu terus pengusaha rental? Ya, Pak? betul, betul. Benar. Oke. Iya. Jadi intinya teman-teman ini tidak setuju dengan statementnya Bapak Gubernur membuat aturan untuk melarang. Sangat betul. tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sangat Pak. tidak setuju. Sangat Tapi saya tegaskan lagi teman-teman akan setuju jika dibuatkan aturan untuk apa ini? Ya, WNA yang melanggar aturan kali ya. Iya. Iya. menertibkan Penertiban, ya. menertibkan Menertibkan, WNA yang Yes. melanggar. Kalau itu aturan. setuju, Pak. Ya. Kalau Jadi penertiban kita bisa terima setuju. Kita pun nanti Akan pasti membantu akan untuk benar-benar melanjutkan mereka. membantu dan memberikan informasi pemerintah Pak. Iya, Pasti begitu, pasti. dan harapan teman-teman juga biar suaranya teman-teman ini didengar oleh pemerintah ya, iya, baik itu betul. pemerintah daerah apalagi pemerintah pusat nanti Iya. ya. Karena sekarang ini lagi sedang hangat-hangatnya pembahasan masalah kuota taksi online yang di Bali ya. Iya. Ini kuota taksi, habis itu tarif taksi online, habis itu yang terakhir sekarang ini masalah boleh tidak naik motor, tidak diperbolehkan naik motor. Ini sedang hangat-hangatnya ya. Mudah-mudahan pemerintah nanti mendengar ini. Kalau seandainya saat mengambil keputusan atau membuat peraturan, mendengar keluhan masyarakat dulu, mendengar masukan dari teman-teman juga. Jadi keluarga besar pengusaha rental motor Bali. Dan mudah-mudahan nanti hasil dari peraturan itu memang memuaskan semua pihak, bukan mudah-mudahan, memuaskan Pak. satu Iya, atau Pak. dua pihak. Besar Jadi, harapan kami Pak. Ya, kalau dari kita sebenarnya di media membuka seluas-luasnya bagi masyarakat umum atau siapapun atau rekan-rekan semua. Kalaupun nanti ada ke depan menemukan hal-hal yang memang benar-benar menyimpang dari aturan atau mungkin memblow up sesuatu yang benar-benar melanggar aturan, kita terbuka. Dan ini kita tak terasa udah 1 jam ya. Mungkin closing statement dari teman-teman. Saya harapkan siapa yang mau closing statement. Ya, jadi kami dari KBRM sangat ingin juga memajukan pariwisata Bali, sangat ingin juga menjaga ketertiban masyarakat, baik dengan berbagai cara nantinya pemerintah. Kami percaya bahwa pemerintah melakukan semua itu juga untuk kebaikan kita semua. Jadi kami dari keluarga besar rental motor Bali, dari para pengusaha rental motor Bali yang menggantungkan hidupnya semua, banyak menggantungkan hidup kami dari usaha rental motor. Kami berharap nantinya pemerintah mampu menjadi pengayom kami buat kita semua. Saya dari tim Buser KBRM, saya mau minta tolong kepada Pak Gubernur. Kita sebagai pengusaha rental, kita juga sudah memiliki izin usaha, Pak. Juga sudah memiliki NPWP untuk kita laporkan pajak berapa kita bayar, STNK kita bayar pajak juga. Mohonlah Pak, jangan diganggu lagi kita pengusaha rental motor Pak. Misalnya statement Bapak itu benar terjadi Pak, akan menutup WNA ya tidak boleh mengendarai sepeda motor. Terus usaha rental motor kami itu akan seperti apa Pak? Makannya pakai apa kita Pak? Masa harus ngerampok Pak? Terima kasih. Silakan. Sedikit dari saya, pesan saya untuk Bapak Gubernur mengenai statement untuk tamu bule atau mancanegara luar negeri tidak boleh menyewa motor atau tidak boleh mengendarai motor di Bali. Mungkin Bapak bisa meminta bantuan kepada kami di KBRM. Kami akan tetap mengawasi tamu-tamu mancanegara yang menyewa motor dan akan tetap memberikan informasi kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti tadi tidak pakai helm, tamu tidak ada driving license. Sedangkan juga kita di perusahaan rental kita juga sudah punya izin Pak, kita sudah punya izin, kita juga sudah
bayar pajak, STNK, Samsat segala macam. Mohon Bapak nanti untuk bisa melindungi kita atau mengayomi kita, biar kita nanti juga bisa ikut aturan Bapak Gubernur. Besar harapan Tiang kepada Bapak Gubernur Bali mengenai statement Bapak yang kemarin yang saya simak di media sosial. Mudah-mudahan Bapak juga bisa memikirkan kita di KBRM Bali. Kita ini pengusaha rental, Pak. Kita pengusaha kecil, kita UMKM kecil yang sumber pendapatan kita hanya dari rental ini, Pak. Jadi sumber pendapatan kita untuk anak-anak, untuk istri, untuk kebutuhan. Jadi kita dari sini, Pak, kita itu bukan menggunakan uang korupsi, Pak. Kita juga bayar pajak, Pak. Kita juga bayar pajak STNK. Kita juga sudah berizin, sudah legalitas. Dan kita juga mohon Bapak juga bisa menjembatani dan melindungi kita. Terima kasih, itu Pak dari saya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, suara hati teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Gubernur kita, Bapak Gubernur, saya yakin Pak Gubernur punya hati, punya perasaan, dan pingin masyarakat Bali ini sejahtera, pasti itu. Betul. Kita yakin semua pingin bahwa Gubernur Bali yang kita sekarang sudah terpilih, sudah menjabat, sudah melakukan aktivitasnya, ingin bahwa masyarakat Bali terutama sejahtera. Dan tentunya akan mendengar suara-suara masyarakat kecil, terutama UMKM, pengusaha-pengusaha kecil seperti bapak-bapak ini. Jadi dari saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ya mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi membuahkan hasil yang baik. Betul. Untuk kita semua, untuk masyarakat luas juga, untuk masyarakat Bali. Dan teman-teman di pengusaha rental juga merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas dalam berusaha. Akhir kata saya Kandi Putra sampaikan, Bali News ID lugas dan inspiratif.